warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita. Semoga anak-anakku di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dan sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Selesai. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini Ibu akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia, ya. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu berada pada KD 36, yaitu mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia serta keterkaitannya dengan sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran kita adalah melalui gambar peserta didik mampu menyebutkan organ-organ sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari sistem pencernaan. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat materi pembelajaran kita, yaitu sistem pencernaan pada manusia itu terbagi dua, yaitu ada sistem pencernaan yang merupakan organ utama dan ada juga organ tambahan atau organ aksesori. Ya, organ utama pada sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, jadi mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian lidah, gigi, kelenjar ludah, hati, pankreas, itu semuanya adalah organ tambahan pada sistem pencernaan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang sistem pencernaan. Nah, aku sekalian tolong diperhatikan gambar sistem pencernaan yang ditampilkan, ya. Perhatikan organ-organnya mulai dari mulut, ya. Jadi di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah, ya. Jadi di dalam mulut itu terdapat pencernaan secara mekanik dan kimiawi, ya. Kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, kemudian usus besar, kemudian rektum dan anus, ya. Kemudian perhatikan satu persatu, saya akan membahas dulu mulut, dimulai dari mulut, ya. Jadi mulut berfungsi mencerna makanan secara mekanik, yaitu memecahkan molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih halus, ya. Kemudian terjadi juga pencernaan kimiawi di dalam mulut, karena di dalam mulut terdapat enzim amilase, ya, yang dimana molekul dia mampu memecah molekul amilum menjadi maltosa. Anak-anakku sekalian bisa memperhatikan gambar mulut yang ada di bawahnya. Jadi dalam mulut kita ada gigi, ada lidah, itu adalah organ-organ tambahan yang berada pada mulut. Kemudian kerongkongan, ya. Harus anak-anakku pahami bahwa di bagian leher kita ada dua saluran. Ada saluran kerongkongan dan saluran tenggorokan, ya. Jadi saluran kerongkongan itu jalannya makanan, sedangkan tenggorokan itu jalannya napas kita. Jadi di dalam tenggorokan itu ada klep atau pembatas, ya. Jadi ketika makanan kita masuk ke dalam mulut, maka klep itu akan tertutup, ya. Dan pada saat kita bernapas, maka klep itu akan terbuka, sehingga apa yang kita lakukan, apakah dalam proses bernapas atau makanan itu, semuanya bisa kita lakukan dengan baik. Oke, kemudian kita perhatikan lambung, ya. Jadi lambung itu berfungsi mengaduk makanan. Jadi otot-otot di dalam lambung kita itu bergerak-gerak, ya. Dia mengaduk-aduk makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kurang lebih 4 jam sampai 6 jam itu makanan berada di dalam lambung.
Nah, di lambung ini juga terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi. Karena di dalam lambung itu terdapat enzim pepsin yang dapat memecah molekul protein menjadi pepton, ya. Kemudian ada HCl yang membunuh kuman-kuman yang ikut masuk bersama makanan. Juga terdapat enzim renin, ya. Jadi di sini terjadi pencernaan secara kimiawi. Kemudian usus halus, ya. Perhatikan baik-baik gambar usus halus, ya. Di usus halus juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Karena di dalam usus halus itu menghasilkan enzim-enzim yang membantu makanan untuk menjadi molekul-molekul yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti tripsin, dia mengubah protein menjadi polipeptida, kemudian amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Oke, saya kira bagian-bagiannya sudah diperhatikan semua. Kemudian usus besar. Nah, di dalam usus besar ini, usus besar itu berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan yang telah di metabolisme di dalam usus halus kita. Juga sebagai saluran akhir serta saluran pembuangan sisa makanan menuju ke anus. Mungkin gambarnya anakku sekalian bisa perhatikan. Kemudian berhubungan dengan anus. Anus itu adalah saluran terakhir atau jalan pembuangan feses kita, ya. Mungkin itu yang yang bisa saya jelaskan untuk organ-organ utama pada sistem pencernaan. Kemudian organ-organ tambahan. Jadi diperhatikan baik-baik, ya. Jadi di hati merupakan organ tambahan. Perlu kita ketahui bahwa hati merupakan organ ekspresi, tapi dia juga termasuk organ tambahan, ya. Organ tambahan pada sistem pencernaan. Karena hati ini menghasilkan kelenjar empedu yang membantu proses metabolisme makanan di dalam tubuh kita. Kemudian pankreas, dia juga termasuk organ-organ tambahan yang sangat berfungsi pada pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Lanjut, kita Ibu akan menjelaskan fungsi-fungsi dari organ-organ tambahan. Jadi hati berperan dalam proses detoksifikasi dan menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Jadi itulah mengapa hati juga termasuk organ tambahan pada sistem pencernaannya. Kemudian pankreas mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukogen yang menambah kadar gula darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Kemudian hati mengeluarkan getah empedu, di mana empedu tersebut mempunyai fungsi mengemulsikan lemak dan mempengaruhi penyerapan vitamin K oleh usus, ya. Oke, saya kira itu materi singkat yang bisa Ibu Guru jelaskan pada pertemuan kali ini. Kemudian evaluasi untuk pembelajaran di rumahnya, ya. Tolong dikerjakan dengan baik. Yang pertama itu memperhatikan gambar-gambar organ yang Ibu berikan, kemudian menyebutkan urutan saluran pencernaan tersebut, kemudian menjelaskan fungsi mulut, lambung, usus halus, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari 1 sampai nomor 5 yang Ibu Guru sudah berikan. Saya kira itu penjelasan singkat saya. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun melalui pembelajaran daring. Oke, saya Ibu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.